Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsanul Fikri selaku moderator. Adapun pemateri kita, yang pertama saudari Novia, yang kedua saudari Vina, yang ketiga saudari Fani. Sebelum kita memulai presentasi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Amin, amin. Monggo yang bertugas presentasi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Dina Khairu Ayunin dari kelompok 6. Di sini saya akan menerangkan materi tentang pengertian bahasa baku. Namun, sebelum saya membahas materi tersebut, saya akan menjelaskan apa itu pembakuan bahasa. Jadi, pembakuan bahasa adalah proses pemilihan suatu ragam bahasa untuk dijadikan bahasa baku atau resmi, serta usaha pembinaan dan pengembangan yang bisa dilakukan terus-menerus. Pada intinya, pembakuan bahasa adalah proses pemilihan salah satu ragam bahasa yang menjadi bahasa resmi sebagai tolak ukur penggunaan bahasa yang baik dan benar. Dan untuk selanjutnya, barulah saya akan menerangkan materi tentang apa itu pengertian bahasa baku. Bahasa baku adalah salah satu ragam bahasa yang dijadikan pokok, yang diajukan dasar ukuran, atau yang dijadikan standar. Ragam bahasa ini lazim atau biasa digunakan dalam 1. Komunikasi resmi. 2. Wacana teknis seperti dalam laporan resmi, keterangan ilmiah, dan sebagainya. 3. Pembicaraan di depan umum, seperti pidato, ceramah, dan lain-lain. Tapi sekarang pidato dan ceramah juga banyak yang memakai bahasa tidak baku. 4. Pembicaraan dengan orang yang dihormati. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri bahasa baku. Ragam bahasa baku dapat ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Penggunaan kaidah tata bahasa. Kaidah tata bahasa normatif selalu digunakan secara eksplisit dan konsisten. Misalnya, A. Pemakaian awalan me dan awalan ber secara eksplisit dan konsisten. Contohnya, gubernur meninjau daerah kebakaran. B. Pemakaian kata penghubung bahwa dan karena dalam kalimat majemuk secara eksplisit. Misalnya, ia tidak tahu bahwa anaknya sering bolos. C. Pemakaian pola frase untuk predikat, aspek, plus pelaku, plus kata kerja secara konsisten. Misalnya, surat Anda sudah saya terima. Lalu, contoh bahasa tidak baku, surat Anda saya sudah terima. D. Pemakaian konstruksi sintaksis. Misalnya, dalam bahasa baku anaknya, jika dalam bahasa tidak baku dia punya anak. Membersihkan dan bahasa tidak bakunya adalah bikin bersih. E. Menghindari pemakaian unsur gramatikal dialek regional atau unsur gramatikal bahasa daerah. Misalnya, dia mengontrak rumah di Kebayoran Lama. 2. Penggunaan kata-kata baku, maksudnya kata-kata yang digunakan adalah kata-kata umum yang sudah lazim digunakan atau yang frekuensi penggunaannya cukup tinggi. Kata-kata yang belum lazim atau masih bersifat kedaerahan sebaiknya tidak digunakan, kecuali dengan pertimbangan khusus. Misalnya, contoh bahasa baku, cantik sekali. Contoh bahasa tidak baku, cantik banget. Contoh bahasa baku, lurus saja. Contoh bahasa tidak baku, lempeng saja. 3.
Penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulisan ejaan yang kini berlaku dalam bahasa Indonesia adalah ejaan yang disebut ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. EYD mengatur mulai dari penggunaan huruf, penulisan kata, penulisan partikel, penulisan angka, penulisan unsur serapan, sampai pada penggunaan tanda baca. Misalnya, dalam bahasa baku, melipat gandakan, digabung. Jika dalam bahasa tidak baku, melipat gandakan, tidak digabung. 4. Penggunaan lafal baku dalam ragam lisan. Hingga saat ini, lafal yang benar atau baku dalam bahasa Indonesia belum pernah ditetapkan. Tetapi ada pendapat umum bahwa lafal baku dalam bahasa Indonesia adalah lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialek setempat atau lafal daerah. Misalnya, dalam bahasa baku, atap. Dalam bahasa tidak baku, atep. Dalam bahasa baku, Senin. Dalam bahasa tidak baku, penulisannya adalah Senen. Nomor 5. Penggunaan kalimat secara efektif. Maksudnya, kalimat-kalimat yang digunakan dapat dengan tepat menyampaikan pesan dengan pembicaraan atau tulisan kepada pendengar atau pembaca, persis seperti yang dimaksud pembicara atau penulis. Keefektifan kalimat ini dapat dicapai antara lain dengan 1. Susunan kalimat menurut aturan tata bahasa yang benar. Misalnya, Pulau Buton banyak menghasilkan aspal. Jika dalam bahasa tidak baku, yaitu di Pulau Buton banyak menghasilkan aspal. 2. Adanya kesatuan pikiran dan hubungan yang logis di dalam kalimat. Misalnya, dalam bahasa baku, dia datang ketika kami sedang makan. Dalam bahasa tidak baku, ketika kami sedang makan, dia datang. Nomor 3. Penggunaan kata secara tepat dan efisien. Misalnya, dalam bahasa baku, korban kecelakaan lalu lintas bulan ini bertambah. Dalam bahasa tidak baku, korban kecelakaan bulan ini naik. Nomor 4. Penggunaan variasi kalimat atau pemberian tekanan pada unsur kalimat yang ingin ditonjolkan. Misalnya, dalam kalimat biasa, dia pergi dengan diam-diam. Dalam kalimat bertekanan, pergilah dia dengan diam-diam. Baik, itu adalah penjelasan dari ciri-ciri bahasa baku. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Bahasa baku secara umum memiliki 4 fungsi. Yang pertama, pemersatu. Pemakaian bahasa baku dapat mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat bahasa. Yang kedua, pemberi kekhasan. Pemakaian bahasa baku dapat menjadi pembeda dengan masyarakat pemakai bahasa lainnya. Yang ketiga, pemberi kewibawaan. Pemakaian bahasa baku dapat memperlihatkan kewibawaan pemakainya. Yang keempat, kerangka acuan. Bahasa baku dapat menjadi tolak ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau sekelompok orang. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.